Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen, Abang, Kakak, dan teman-teman. Sebelum acara dimulai, izinkan MC untuk membacakan SOP terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh rekan saya, Nadia. Kepada Nadia, dipersilahkan. SOP Closing WLAM 2021. Pertama, mengaktifkan kamera jika tidak terkendala jaringan. Kedua, menggunakan virtual background yang telah disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Selamat datang Ibu Dr. Insinyur Afra DN Makalau MSc selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Ahmad Arifin Hadi SP Mala selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Ibu Fitriah Nurul Hidayati Utami STMT selaku Sekretaris Departemen Arsitektur Lanskap, Bapak Dr. Insinyur Andi Gunawan MAG RSC selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Desain Lanskap, Bapak Dr. Insinyur Bambang Sulistiantara MAGR selaku Kepala Divisi Tanaman dan Tata Hijau, Ibu Dr. Indung Siti Fatimah MSI selaku Ketua Komisi Pendidikan. Ibu Dewi Rezalini Anwar, SPMAD selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin sekaligus speaker pada hari ini, Bapak Reski Kris Rahmansyah, SPMT selaku anggota Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, Bang Bangkit Satria Bandar Permana ARL 54 sebagai speaker pada hari ini, Bang Fazri Alkirom ARL 54 selaku juri challenge infografis, Bang Wikan Cahya ARL 54 selaku juri challenge videografi, dan teman-teman Departemen Arsitektur Lanskap yang telah hadir pada hari ini. Kenalkan, saya Rizky Widianto dari ARL 56 dan rekan saya Nadia RL 56 sebagai MC pada acara Closing World Landscape Architecture Month 2021. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, meski keadaan sedang pandemi seperti ini dan acara dilaksanakan secara online, tapi kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan acara. Closing Welam ini merupakan acara penutupan dari setiap rangkaian acara yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 1 April sampai 30 April 2001 kemarin dalam rangka perayaan Bulan Arsitektur Lanskap Dunia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Fatimah Zahra RL 56 selaku Ketua Pelaksana WLAM 2021. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih Yansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat segala nikmatnya lah kita dapat mengikuti acara penutupan WLAM pada siang hari ini. Tak lupa pula kita salawat beserta salamkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman. Selanjutnya, yang saya hormati, Dr. Bapak Ahmad Arifin, selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Ibu Fitriah Nurul Hidayatul Utami STMT, selaku Sekretaris Departemen Arsitektur Lanskap, Bapak Dr. IR Andi Gunawan, selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Desain Lanskap, Bapak Dr. IR Bambang Sulistiantara, selaku Kepala Divisi Tanaman dan Tata Hijau, Ibu Dr. Indung Siti Fatimah, selaku Ketua Komisi Pendidikan, Ibu Dewi Rezalini Anwar, selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, dan juga speaker webinar pada hari ini, Bapak Reski Kris Rahman, selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, Bang Bangkit Satria, ARL 54, selaku speaker webinar pada hari ini juga, Bang Fazri, ARL 54, selaku juri challenge infografis, Bang Wikan Cahya, ARL 54, selaku juri challenge videografi, serta mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap Angkatan 54 sampai 57. Selamat datang Bu Afra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar semuanya? Moga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat, Bu. Amin, terima kasih. Pada acara penutupan WLAM hari ini, kita akan menutup acara World Landscape Arsitektur Lanskap yang telah diadakan oleh ARL Himaskap sejak bulan lalu, tepat dari tanggal 1 dan sampai tanggal 30. Di webinar kali ini, kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang akan mengembalikan semangat kita tentang betapa pentingnya arsitektur lanskap ini. Dan semoga setelah acara ini selesai, kita dapat mengambil pelajaran, hikmah, dan juga semangat dari pembicara-pembicara yang akan ditampilkan nantinya. Mungkin sekian sedikit sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bang Aziz Mahmudin, RL 55, selaku Ketua Himaskap. Kepada Bang Aziz dipersilahkan. Oke, sepertinya Bang Aziz sedang ada kendala, mungkin bisa di next dulu. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Fitriah Nurul Hidayati Utami, SMT, selaku Sekretaris Departemen Arsitektur Lanskap. Pada Bu Nurul, dipersilakan. Ya, baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah masuk? Masuk, Ibu. Terdengar, Baik. Bu. Jelas, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, di sini sudah hadir Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, Dr. Afra D.N. Makalo. Yang saya hormati Pak Ahmad, Ketua Departemen, apakah sudah hadir? Semoga sudah hadir. Kemudian ini ya, yang saya hormati Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Dr. Ahmad Arifin Hadi. Kemudian di sini saya lihat yang sudah hadir juga Bapak Dr. Bambang Sulistiantara, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ibu Dewi Rezalini Anwar selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan ARL, dan Mas Reski. Kemudian para narasumber pada kegiatan hari ini juga ada Mas Bangkit Satria, dan tadi tentu saja Ibu Reza, para juri, dan tentu saja yang saya banggakan pengurus Himaskap, segenap panitia, dan mahasiswa arsitektur lanskap semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir secara virtual, walaupun secara virtual ya, pada acara penutupan World Landscape Architecture Month. Dan tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, di sini dalam rangka memperingati World Landscape Architecture Month ini, Himaskap selama 1 bulan dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 April kemarin diagendakan berbagai macam kegiatan kreatif yang dilaksanakan secara daring, tentu saja karena kondisi pandemik yang terjadi saat ini. Terdapat berbagai macam kegiatan termasuk pameran-pameran seni yang menampilkan karya-karya mahasiswa arsitektur lanskap IBB, serta ditutup dengan acara webinar ini yang menampilkan nanti ya para narasumber. Terima kasih kepada Ibu Dewi Rezalini Anwar dan juga Mas Bangkit ya yang bersedia menjadi narasumber pada webinar ini. Kemudian kepada seluruh panitia, pengurus Himaskap, dan seluruh mahasiswa ARL, kami ucapkan juga selamat dan sekaligus rasa bangga, gitu ya. Karena walaupun di tengah-tengah kesibukan kalian, kuliah, kemudian juga di tengah-tengah keterbatasan untuk bertemu secara fisik, namun Himaskap ini tetap aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas sekaligus menambah wawasan dari rekan-rekan mahasiswa ARL. Kemudian yang saya apresiasi juga tema Proud to be a Landscape Architect yang dipilih ini menjadi sangat menarik dan cocok. Saya rasa sangat cocok bagi rekan-rekan mahasiswa ARL. Kenapa cocok dan kenapa menarik menurut saya? Karena rasa bangga ini gitu ya. Rasa bangga ini merupakan suatu energi yang positif. Kemudian bisa Anda cari gitu ya, kalau dari kamus bahasa Indonesia, bangga itu berarti Anda mempunyai kebesaran hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Intinya di situ, ada keunggulan di situ. Sehingga rasa bangga itu akan hadir apabila
sebagai mahasiswa ya, kalian sebagai mahasiswa bisa mengenali potensi-potensi dan keunggulan-keunggulan diri. Dan saya rasa seluruh mahasiswa arsitektur lanskap yang terutama yang hadir pada kesempatan kali ini, semuanya itu adalah insan unggul. Semuanya adalah insan unggul yang telah berhasil mengalahkan banyak orang gitu ya, yang mereka juga mempunyai mimpi yang sama untuk mengenyam pendidikan di institusi pendidikan arsitektur lanskap yang terbaik gitu. Tidak semua orang mempunyai kesempatan itu. Sehingga tentu saja tadi rasa bangga tadi sebagai mahasiswa di sini ya, Anda sebagai mahasiswa arsitektur lanskap harus menjadi pendorong untuk terus bersemangat, bergiat diri untuk mengasah diri untuk terus belajar gitu ya, sehingga Anda bisa mengukir prestasi-prestasi terbaik, membawa nama baik untuk diri sendiri maupun untuk institusi, departemen, bahkan IPB, baik di tingkat nasional bahkan sampai internasional. Dan tentu saja rasa bangga tadi harus diiringi oleh rasa syukur gitu ya, tadi dengan secara optimal memanfaatkan waktu-waktu bahkan di libur seperti ini untuk terus belajar dan belajar. Niatkan untuk sebagai ibadah juga, apalagi ini di bulan suci Ramadan seperti itu. Dan nanti hasilnya adalah keberhasilan kalian untuk semua bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik, dan tentu saja nanti semua bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang arsitek lanskap gitu ya. Sehingga tadi ya, bangga sebagai mahasiswa arsitek lanskap, kemudian bangga nantinya menjadi seorang arsitek lanskap. Kenapa menjadi penting gitu ya, perlu rasa bangga tadi terhadap keunggulan yang ada di diri, karena kita sebagai manusia ini hidup berdampingan dengan alam. Seorang arsitek lanskap berperan untuk menata lingkungannya agar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya pada kehidupan manusia. Anda diajarkan di dalam perkuliahan ini untuk merencanakan, mendesain, memanage landscape dengan baik seperti itu. Teruslah diasah sehingga nanti ketika berpraktek menjadi seorang arsitek lanskap bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian nanti selain tadi Anda sebagai seorang arsitek lanskap juga nanti juga turut berperan mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada, seperti misalnya rusaknya tempat-tempat bersejarah, ataupun nanti merehabilitasi lahan-lahan kritis dan sejenisnya. Sehingga Anda layak menjadi seorang arsitek lanskap, dan saya yakin di antara 87 sekian mahasiswa yang hadir yang menuntut ilmu di bidang arsitektur lanskap di IPB ini nanti akan lahir para arsitek lanskap yang mumpuni. Kemudian semoga rangkaian kegiatan World Landscape Architecture Month ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, terutama untuk mencermati juga tantangan juga ini bagi para arsitek lanskap, bagaimana peran arsitek lanskap di era new normal saat ini. Selamat mengikuti juga acara atau rangkaian acara webinarnya. Anda diberi kesempatan untuk belajar dari dua narasumber, dari Ibu Dewi Rezalini Anwar, kemudian dari Mas Bangkit. Selamat. Kemudian nanti saya sampaikan juga apresiasi kepada mahasiswa yang mengikuti secara aktif tadi ya, ikut berpameran dan sebagainya. Sekali lagi selamat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurul atas sambutannya. Baik. Selanjutnya akan MC serahkan kepada Intan Alivia dari AR56 selaku moderator pada acara hari ini. Kepada Intan dipersilahkan. Baik. Terima kasih MC atas waktunya. Baiklah hadirin sekalian, mungkin langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu penyampaian materi dari pemateri keren kita nih, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu dosen dan juga hadirin semua yang hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Afra DM Makaleu, MSc selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian dan dosen Departemen Arsitektur Lanskap. Yang kami hormati Bapak Ahmad Arifin Hadi selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap. Yang kami hormati Ibu Fitriah Nurul Hidayati Utami selaku Sekretaris Departemen Arsitektur Lanskap. Bapak Andi Gunawan selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Desain Lanskap, Bapak Bambang Sulistiantara selaku Kepala Divisi Tanaman dan Tata Hijau, Ibu Indung Siti Fatimah selaku Ketua Komisi Pendidikan,
Ibu Dewi Rezalini Anwar selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, dan juga pembicara kita pada hari ini, Bapak Reski Kris Rahmansyah selaku anggota Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, Bang Bangkit Satria, HRL 54 selaku pembicara kita hari ini, Bang Fajri Alkirom selaku juri challenge infografis, Bang Wikan Cahya selaku juri challenge videografi, dan juga mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap yang hadir pada acara hari ini. Selamat siang dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada sesi kali ini. Yang pertama akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bang Bangkit dengan judul Making Impact with Landscape Architecture selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Reza yang berjudul What's Next for Landscape Architecture selama 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab selama 35 menit. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sesi penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Bangkit Satria Badra Permana. Sebelumnya, mungkin kita sapa dulu ya. Selamat siang, apakah Bang Bangkit sudah ada? Halo, ada. Ini suara saya kedengar ya nggak? Iya Bang, terdengar Bang. Oke. Bagaimana Bang kabarnya Bang? Puji Tuhan baik sih, walaupun ya kemarin kan habis sidang ya, jadi agak shaking aja. Baik Bang, bagaimana? Apakah sudah siap Bang Bangkit untuk menyampaikan materinya? Siap dong, karena kan ini World Landscape Architecture Month juga kan, jadi semangatnya harus ditambah lagi gitu. Kita sebagai anak lanskap tuh harus bangga juga gitu. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri pertama. Untuk itu, kepada Bang Bangkit, dipersilahkan. Oke, baik. Mohon di-share screen, panitia, materinya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam acara ini. Yang terhormat juga kepada Ibu Dewi Rezalini Anwar, SPMades, yang menjadi pemateri kedua setelah saya. Dan juga semua hadirin dan juga panitia yang telah hadir pada acara closing dari World Landscape Architecture Month hari ini. Perkenalkan, saya Bangkit Satria Badra Permana. Di sini saya sebagai pemateri satu akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang Making Impact with Landscape Architecture. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah last year student sebetulnya di arsitektur lanskap. Saya angkatan 54, jadi ya masih baru-baru lah ya, masih nggak tua-tua banget. Nah, oke, jadi sebetulnya nih tema kali ini tuh sangat eye-catching banget gitu. Karena making impact with landscape architecture gitu. Tentunya kan making impact ini banyak banget kan yang kita sudah pelajari kan, bahwa landscape architecture ini bukan hanya bergelut terhadap hal-hal yang berbau seni, tetapi juga kita sebagai environmental, sebagai penyelamat lingkungan juga seperti itu, yang dikemas dalam wadah seni seperti itu, dalam wadah public space gitu. Sebetulnya untuk berbicara masalah impact gitu, impact dalam pembangunan itu kan banyak ya. Ada impact yang good atau bad, di mana kita saat membuat suatu proyek itu pasti ada dampaknya terhadap lingkungan seperti itu. Nah, tetapi di sini saya berusaha mengerucutkan judul ya, bahwa landscape architecture ini sebagai problem solver gitu, sebagai problem solver yang memberikan impact positif bagi environmental issue gitu, dan juga social culture seperti itu. Jadi bukan hanya estetik outcomes nantinya, tetapi juga bisa mitigasi dan juga sustainability. Nah, jadi kenapa saya di sini mendorong suatu subjudul lagi tentang revolution in sustainable design, karena landscape architecture bukan hanya bukan hanya bangunan public space saja, tetapi kita harus memikirkan juga sustainability-nya, sustainability terhadap suatu tapak tersebut, dan juga impact-nya bagi environment. Bisa di next. Oke, jadi kan kita sudah biasa banget kan baca nih tentang pengertian landscape architecture gitu kan, menurut Simon, dan juga kayak di kebanyakan kuliah-kuliah kan tentang apa sih landscape architecture itu sudah sering banget kan. Jadi saya berusaha mengerucutkan lagi
apa namanya, bahwa landscape architecture ini itu sebagai problem solver yang yang menggabungkan antara sains dan juga apa namanya, sains seperti perancangan lingkungan ya di luar ruangan atau di dalam ruangan gitu, di dalam berbagai skala. Ini digabungkan dengan seni gitu, teknik dan juga sosiologi dan juga lingkungan nih. Jadi untuk apa namanya, untuk menjawab keresahan dari sosial dan juga lingkungan gitu. Bisa di next. Nah, jadi gimana sih kita dapat apa namanya, dapat menemukan produk-produk landscape architecture ini? Nah, ada yang bisa jawab nggak ini di mana? Bisa di kolom komentar ya, nanti ada hadiahnya nih. Hadiahnya ditanggung, minta aja ya nanti ke ininya. Nah, jadi oke, kalau yang nggak tahu ini di mana, pasti kalian udah tahu banget kan, ini udah sering banget ada di kuliah. Ini tuh namanya Center Park, ini di New York tepatnya. Jadi dibangun tahun 1859 oleh Bapak Arsitektur Lanskap kita. Oke, namanya tuh Frederick Law Olmsted. Udah tahu semua kan pasti ya, karena itu ada di Wi-Fi bengkel. Nah, jadi ini produknya, suatu produk landscape architecture yang sangat terkenal dan menjadi apa namanya, yang pertama juga yang langsung apa namanya, memiliki suatu revolusi juga. Nah, ini tuh dibuat sebagai tempat kontemplasi dan juga bukan hanya tempat tempat kontemplasi juga, sebagai tempat rekreasi dan juga karena di sini kan New York itu semakin padat ya, di mana ada revolusi industri, di mana juga mulai adanya modernisasi di mana-mana. Jadi, semakin sumpek dan masyarakat di sana butuh suatu public space yang dapat menyegarkan gitu, untuk rekreasi, untuk kesehatan mental dan juga untuk kesehatan raga mereka karena kan ini kan bisa dibilang urban forest juga kan yang memproduksi oksigen untuk kota seperti itu. Nah, inilah contoh produk dari landscape architecture. Bisa di next. Nah, ini yang bisa tebak ini di mana, ini bukan di luar negeri sih, sebetulnya di Bandung, ini di Balai Kota Bandung. Nah, jadi, fungsinya juga, yang tadi sama saja sebetulnya, seperti apa namanya, untuk, rekreasi, untuk kontemplasi, untuk, kesehatan mental juga. Tetapi sekarang sudah agak beberapa bergeser, ada pendekatan seni yang lebih juga karena apa namanya, bertambahnya, tahun tentunya akan bertambahnya juga tentang teknologi kan. Jadi banyak sekali taman-taman yang memang instagramable seperti itu. Jadi ada fungsi lain gitu yang, apa namanya, didampakkan dari landscape architecture ini, seperti itu. Ada pendekatan menjadi teknologi, ada juga, pendekatan, menjadi seni, seperti itu. So next. Oke, setelah pengenalan tentang produk-produk landscape architecture tadi, jadi landscape architecture ini menginfluence kita gitu, mempengaruhi kita. Nih, jadi dari berbagai sektor seperti makanan yang kita makan itu sebetulnya produk dari lanskap kan, agriculture, ada community garden, ada resource yang kita gunakan seperti udara, seperti water, soil itu dari landscape architecture. Ada juga dari ground di bawah kaki kita, di mana ada street, ada settlement, di mana street yang kita lalui di jalan itu merupakan produk dari landscape architecture, settlement juga seperti itu. Jadi landscape architecture ini menginfluence kita di banyak hal gitu. Next. So bagaimana sih apa namanya role yang akan dimainkan oleh landscape architecture ini di future gitu, di masa depan. Yang pertama tentunya ada climate change ya, karena climate change ini kita sekarang sedang gonjang-ganjing sekali karena adanya pemanasan global kan. Mulai terasa mungkin di apa namanya, tempat-tempat dingin sekarang menjadi lebih panas seperti itu. Ada juga karena inilah bentuk landscape architecture untuk apa namanya, untuk menghentikan climate change, untuk mengurangi climate change. Dampak dari climate change itu seperti adanya hutan kota, ya seperti adanya hutan kota, itu karena hutan kota kan prevent global warming juga. Nah, di mana dia itu meningkatkan meningkatkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida, monoksida dari kota dan juga menurunkan apa namanya, menurunkan thermal di kota sehingga menaikkan comfort thermal index dan juga untuk tidak terjadinya apa namanya, urban heat island juga itu suatu contoh produk dari landscape architecture yang mengimpact untuk
menghentikan climate change tersebut. Nah, di saat hutan kota ini dibuat, nah ini juga dapat meningkatkan taraf hidup kan, karena memberikan suatu kenyamanan. Nah, sehingga landscape architecture juga play dalam livability di city ataupun di rural seperti itu. Dan juga karena apa namanya, manusia kecenderungan mempunyai apa namanya, hasrat ingin kembali ke alam, biofilia namanya. Jadi hutan kota sangat membantu dalam menaikkan taraf hidup gitu. Nah, itu suatu impact dari produk landscape architecture. Selanjutnya ada cultural dan juga heritage dan juga tradition, di mana landscape architecture juga berperan pada preservasi, restorasi suatu lanskap budaya, dan juga ada food and resource production, di mana apa namanya, landscape architecture berperan seperti dalam urban farming atau dalam rooftop garden seperti itu. Nah, itu role-role landscape architecture yang akan terjadi dan sudah terjadi sebetulnya sekarang, dan juga masa depan harus tetap dikembangkan seperti itu ya. Next. Nah, ini mungkin tidak asing lagi ya dengan tragedi-tragedi ini. Saya ambil contoh suatu gambar sih. Ya, ini gambarnya di Jakarta sebetulnya, di Bundaran HI yang sering terjadi banjir kan. Karena ya mungkin orang Jakarta udah tahu lah ya, setiap tahun, awal tahun pasti terjadi banjir kan di Jakarta. Nah, ini juga suatu hal yang memang challenging gitu bagi landscape architecture, karena sekarang membuat apa namanya, public space itu masa kini beda dengan sebelum terjadinya climate change, di mana sekarang terjadinya unpredictable climate change. Nah, jadi apa namanya, gambar ini merupakan suatu contoh bahwa climate change itu telah terjadi, adanya Jakarta is sinking gitu, ada kenaikan muka air laut dan juga penurunan muka tanah. Nah, jadi eee, role kita sebagai landscape architecture harus lebih memutar otak gitu, bahwa kita bukan hanya menjadi apa namanya, social solver, tetapi harus juga environmental solver juga. Dan karena public space yang kita desain nantinya harus sustainable dari bencana-bencana alam, atau kalau bisa memitigasi bencana-bencana yang ada di tapak yang akan kita buat, seperti itu. Bisa di next? Oke, karena kita udah talking tentang Jakarta ya, yang sering terjadi banjir. Jadi sebelumnya nih kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang yang langganan banjir ini, yang sebelum menjadi kota beton itu seperti sekarang, karena betonisasi sekarang di mana-mana kan. Nah, hujan adalah hal yang ditunggu-tunggu, karena hujan merupakan suatu sumber kehidupan yang dapat mengairi ladang, mengairi sawah, seperti itu. Tetapi, contohnya seperti di Jakarta aja sih, karena di Jakarta kan ada sumber air yang utama itu didapatkan dari yang pertama, aliran-aliran sungai dari selatan, seperti dari Bogor yang kita tahu kan, ada juga air hujan dan juga ada juga air laut. Coba di next. Oke, nah sekarang jadi pembangunan kota ini di Jakarta ataupun di kota-kota besar seperti Semarang, Pontianak sudah memblokir semua aliran airnya, maupun bukan hanya aliran-aliran air sungai, tetapi juga aliran air seperti penyerapan-penyerapan air untuk groundwater. Sekarang kan air tanah itu sudah disedot melebihi kapasitasnya, sehingga terjadinya apa namanya, sinking dari muka tanah, dan juga sekarang level air laut sudah naik. Nah, sehingga banjir ini merupakan suatu bencana yang sangat umum gitu bagi kota-kota besar yang berada di pesisir, seperti itu. Di next coba. Nah, inilah yang akan terjadi dan sudah terjadi sebetulnya sekarang. Jakarta is sinking. Jadi apa sih yang harus kita buat seperti itu? Bahwa kita harus menyadari bahwa kota-kota pesisir di Indonesia sekarang sudah sinking, seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa maps yang tentang si level itu rise direct risk terhadap kota-kota pesisir. Jadi banjir di Jakarta kan sudah tahu bahwa tahun 2020 yang lalu merupakan the worst one sebetulnya, di mana 16 korban meninggal dan juga ratusan orang dievakuasi, adanya kekurangan air dan juga beberapa penyakit yang terjadi karena banjir. Nah, Jakarta merupakan suatu kota yang memang high risk atau bahkan critical risk saat air hujan meningkat, dan juga sea level sekarang sudah meningkat juga, terjadinya beberapa banjir. Nah, sebetulnya di Jakarta ini sedikit sama, apa namanya, dengan di Bangkok, di Thailand, di mana Bangkok juga sinking dikarenakan adanya pembangunan yang berlebihan, groundwater yang sudah disedot di mana-mana, sehingga tidak ada penyerapan lagi, seperti itu.
So next. Nah, so we have to face bahwa Jakarta ini, Semarang seperti dan lain-lainnya kota langganan banjir yang lainnya ini berada di daerah pesisir kan. Jadi kita harus membangun kota yang kita mengerti nih. Kita harus mengerti dahulu kotanya sebelum mendesain bahwa banjir ini tidak bisa hilang seperti itu. Nah, jadi kita sebagai landscape architect maupun pelajar dan calon landscape architect bisa menawarkan suatu solusi untuk climate change gitu. Bahwa green and public space ini nggak bisa hanya untuk rekreasi, tetapi juga harus membantu kota dalam dealing dengan bencana banjir. Nah, Jakarta dan Bangkok kan memiliki masalah yang sama. Jadi saya pernah mengunjungi suatu taman sebetulnya ini, namanya Chulalongkorn University Sanitary Park. Dia dibangun oleh ibu kota Khon Pharakon. Dia lanskap arsitek di Bangkok juga terkenal. Nah, jadi taman ini berkonsep taman yang ramah lingkungan yang dapat menahan air lokal yang overflow sebetulnya saat tanah tidak bisa meresap kembali air tersebut. Jadi intinya ini taman yang help the city problem gitu. Next. Nah, ini kan Bangkok dan Jakarta memiliki topografi yang sama sebetulnya, yaitu datar ya, sehingga arsitek lanskap ini memanfaatkan semua bagian taman ini menjadi water catcher, di mana datar tersebut kita buat landform sendiri dengan cut and fill, dan juga jadi ada bagian yang up dan juga ada bagian yang down. Di sana bagian yang up untuk dia bisa sebagai mengalirkan air hujan tentunya untuk dialirkan ke level yang lebih rendah yaitu down, dan di down itu dia di capture dan juga di collect sehingga airnya itu dapat di harvest suatu saat nanti. Coba next. Oke, taman ini jadi terbagi 3 bagian ya. Di yang pertama ini adalah dia sebagai tempat untuk mengalirnya air hujan karena dia ada di bagian yang paling tinggi. Selanjutnya air hujan ini di-collect dia di wetland. Jadi wetland ini nanti ditanami oleh tanaman-tanaman yang dapat mengabsorb beberapa effluent dan juga beberapa polusi-polusi air dengan tanaman-tanaman tertentu sehingga menjadi bersih. Nah, selanjutnya dialirkan ke retention pond. Setelah dialirkan ke retention pond di sini, dia dapat di-collect dan juga dapat diserap ke groundwater sehingga dapat meningkatkan groundwater yang suatu saat dapat di-harvest saat terjadinya kekeringan. Jadi taman ini sangat sustain karena dia memproduce air. Seperti ini suatu prototype yang harus kita gali dan kita pelajari lebih dalam untuk memecahkan masalah-masalah arsitektur lainnya sehingga arsitektur lanskap ini memberikan impact yang nyata gitu bagi langsungan kota di Indonesia. Jadi solusi yang dibutuhkan tidak hanya ini sebetulnya di next level, di next slide, maaf. Boleh di next slide, oke. Nah, ini juga ada suatu contoh green roof. Jadi green roof ini juga sekarang sangat lumayan masif dikembangkan di kota-kota besar karena selain dapat memproduce oksigen secara lokal, secara mikro, tapi di sini juga green roof ini dapat menurunkan penggunaan energi pada suatu gedung karena dia dapat menyerap panas dan juga sinar ultraviolet yang diserap oleh vegetasi di atas sehingga penggunaan AC dapat lebih efisien seperti itu. Next. Oke, selanjutnya sini ada urban farming, dan urban farming ini juga sangat menguntungkan sekali sebetulnya bagi warga kota di mana sekarang farm maksudnya lahan pertanian itu sudah sangat minim sekali di perkotaan. Nah, ini juga mendukung kemerdekaan pangan pada wilayah perkotaan seperti itu. Di next. Oke, selanjutnya di sini ada urban forest juga. Urban forest juga di sini sangat berfungsi untuk memproduksi oksigen dan juga tidak hanya sebagai physically kita yang akan sehat, tetapi juga menyehatkan secara mental karena memberikan suatu ketenangan saat kita berjalan-jalan. Ini suatu contoh prototipe yang sangat bagus sekali karena ini berlokasi di Bandung, di Babakan Siliwangi. Nah, bisa dikunjungi ya karena saya merasakan sendiri bedanya saat kita ke hutan kota dan juga kita kembali lagi ke pusat perkotaan itu perbedaan suhunya dan juga thermal comfort index-nya sangat jauh sebetulnya ya. Next.
Oke, dan juga restorasi kanal dan juga green space lainnya di mana kita tahu bahwa ekosistem air juga harus kita selamatkan gitu. Next. Nah, untuk menghadapi climate change ini sebetulnya tidak instan. Jadi dalam desain proses tentunya ya kita harus melibatkan komunitas yang terdampak pada climate change tersebut. Jadi dengarkan feedback dan juga learning from the reality, apa yang terjadi di tapak kita, sebetulnya mengerti apa yang akan kita bangun dari kondisi dan juga apa yang terjadi di tapak kita. Jadi landscape architecture student yang merupakan next generation dalam misi ini yang sangat penting dibutuhkan untuk mendeterminasi ide-ide yang segar dan juga brilliant sebagai climate resilient design. Next. Oke, nah ini suatu contoh banjir juga yang berbulan-bulan terjadi gitu, yang susah surutnya. Jadi sebetulnya hidup di dalam kota yang perlahan tenggelam ini, yang setiap musim hujan adalah suatu bencana gitu, suatu neraka gitu, di mana selalu akan terjadi banjir, selalu tenggelam gitu. Kita tidak akan selamat jika kita tidak memikirkan ulang tentang kota kita, dan juga secepatnya kita harus beradaptasi seperti itu. Nah, jadi lingkungan urban yang terbangun itu bukan hanya tentang physical structure, tetapi juga harus menjadi misi kita sebagai arsitektur lanskap. Kita juga harus menyelesaikan problematik dengan sosial dan juga problematik secara environmental, karena kita di sini landscape architect sebagai hal yang terbesar dalam memberikan impact positif terhadap environment dan juga terhadap sosial. Next. So climate is changing. Are we ready to change? Ayo semuanya kita bergerak, making impact with landscape architecture, dan juga safe environment with landscape architecture. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Bangkit atas materinya yang begitu menarik ya Bang. Dan buat teman-teman yang mau bertanya ke Bang Bangkit, mungkin ditahan dulu karena habis ini kita akan ada sesi materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Reza. Sebelumnya, apakah Bu Reza sudah hadir? Oke, ini saya nggak bisa share screen ya. Baik Bu, akan dibantu dari panitia. You cannot start share screen. Bisa berhenti dulu nggak di sana share screen-nya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya di bulan suci yang penuh rahmat ini. Saya merasa sangat berterima kasih bisa share dengan teman-teman semua begitu ya yang hadir pada acara pada siang hari ini yang merupakan ending ya atau penutupan atau closing dari acara yang setiap tahun biasanya diselenggarakan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari Himaskap gitu ya. Sebelumnya saya juga mau kasih pertanyaan, boleh ya kakak panitia, teman-teman panitia, boleh saya ngasih pertanyaan? Iya Bu, boleh. Oke. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, kenapa bulan April dijadikan sebagai World Landscape Architecture Month? Silakan nanti jawab ya di kolom di chatnya ya, di chat panitia, tolong nanti dilihat jawaban yang paling benar siapa, begitu ya. Baik, saya akan lanjutkan kembali ke sharing hari ini ya. Tadi sudah sangat baik disampaikan oleh ini kakak kelas ya, Bangkit jadinya kakak kelas ya Bangkit ya. Sudah sangat baik ya konten yang disampaikan oleh Bang Bangkit ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang nanti akan ada irisannya dengan yang saya akan sampaikan begitu. Tapi sebelum lebih jauh ya,
Saya ingin bertanya nih sama teman-teman semua yang ada di Zoom kali ini ya. Ada yang merasa salah jurusan nggak masuk landscape arsitektur? Ayo, nggak akan mempengaruhi nilai ya. Di kuliah saya nggak akan mempengaruhi nilai. Saya cuma pengen tahu, ada nggak yang merasa salah jurusan masuk landscape arsitektur IPB? Boleh, di chat. Ada nggak tuh, Kak? Jawab di chat ya. Saya pengen ice breaking sedikit karena nih siang-siang jam segini nih biasanya bikin ngantuk ya. Udah mulai agak-agak tunduh ya. Ada yang jawab nggak nih ya? Coba, ada yang ngerasa, sorry. Ada yang salah jurusan nggak nih? Ada nggak nih, Kak? Ada, Bu. Tadi ada Bu yang jawab, Bu. Ada ya? Oke. Awalnya Bu, oke. Bang Bangkit kayaknya iya Bu. Nggak boleh fitnah ya. Udah nanggung, Bu. Udah nanggung. Kalau mau jasa jurusan. Udah beres. Oke. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini ya, saya mungkin akan meluruskan yang merasa tersesat supaya menemukan jalannya kembali. Ya. Jadi sebagai seorang landscape arsitek ya, dalam hal ini saya bekerja di dunia pendidikan dan juga sebagai seorang profesional di landscape arsitektur Indonesia khususnya ya, dan juga alhamdulillah ada beberapa proyek yang memang saya kerjakan di luar begitu ya. Nah, kita mungkin harus mengenal dulu ya. Teman-teman sudah banyak sekali mendapatkan materi di perkuliahan ya, yang mungkin melihat chart atau flow atau kerangka seperti ini gitu ya. Tapi saya nggak akan lama-lama begitu ya menjelaskan ini. Tapi intinya adalah sebagai bidang ya yang sekarang sudah mulai dikenal di dunia di Indonesia khususnya begitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau teman-teman melihat ke beberapa tahun yang lalu ya, arsitektur lanskap ini bukan bidang yang terlalu dikenal begitu. Bahkan kadang dinomor-duakan di dalam sebuah proyek begitu ya. Namun ya lambat laun dengan eksistensinya profesi ini begitu ya, pengakuan dunia luar terhadap arsitektur lanskap ini semakin baik begitu ya. Nah, kalian sekarang sedang menempuh pendidikan di bidang arsitektur lanskap. Yang di dalam ini adalah Departemen ARL yang kita cintai ya, yang alhamdulillah selalu mendapatkan akreditasi A begitu ya. Nah, ini adalah sebagai academic background bagi teman-teman semua begitu ya, yang mengukuhkan bahwa teman-teman adalah nantinya menjadi kandidat sebagai seorang arsitek lanskap gitu ya. Nah, menjadi seorang lulusan itu nanti teman-teman akan mendapatkan istilahnya kredit ya, atau kompetensi apa saja begitu yang sudah ditempuh secara akademis gitu ya. Nah, jika kalian nanti akan terjun di dunia profesional ya, saya nggak bisa naif ya, karena memang mungkin dari 80 mahasiswa misalnya yang tergabung di dalam pendidikan Departemen Arsitektur Lanskap gitu ya, tidak 100% ya, 80-80-nya akan terjun menjadi seorang arsitek lanskap. Nah, walaupun harapan kami sebagai pendidik begitu ya, harapannya sih kalau bisa semuanya terjun ke dunia profesi begitu ya. Nah, kalian baru bisa menjadi seorang atau disebut sebagai arsitek lanskap adalah ketika kalian memiliki kompetensi ya. Kompetensi ini dilegalkan dalam sebuah sertifikasi. Nanti saya akan jelaskan di bawahnya lagi begitu ya. Sehingga kalian bisa punya cap atau label sebagai seorang arsitek lanskap ya, yang sudah siap ya bergelut di dunia profesional yang nantinya akan tergabung ke dalam IALI ya, di kancah nasional atau Indonesia, dan secara lebih luas lagi di bawah IFLA begitu ya. Baik. Nah, ini beberapa hal yang akan saya, mungkin nggak akan lama saya jelaskan ya. Jadi nanti kalian harus mengenal nih ya apa yang saya tuliskan di sini ya. Ini adalah organisasi yang terkait dengan arsitektur lanskap ya. Saya langsung aja ya. Nah, ini yang pertama adalah IALI begitu ya. Nah,
kenapa kita harus bangga sebagai seorang arsitek lanskap ya? Ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi, secara tidak langsung kita berkontribusi dalam pembangunan atau pengembangan begitu ya bidang ilmu dan profesi yang kita geluti begitu ya. Secara singkat, IALI ini adalah organisasi yang mewadahi arsitek lanskap di seluruh Indonesia, di mana sekarang ini sudah ada 30 chapter atau 30 daerah dan cabang ya yang tergabung di dalam IALI, dan ini didirikan tahun 1978 ya, tepatnya tanggal 4 Februari oleh 8 pendiri waktu itu. Ini saya sudah tuliskan di sini, udah beberapa yang sudah menjadi almarhum begitu ya. Dan IALI bergabung menjadi anggota IFLA pada tahun 1979 di dalam Kongres IFLA World di Cambridge kalau saya tidak salah begitu ya. Nah, selain IALI ya, ada juga badan pengawas yaitu MALI ya. Ini MALI ini biasanya dia mengawasi runningnya begitu ya. IALI ini seperti apa gitu, khususnya pengurus nasional. Kebetulan tahun 2019 ya, salah satu dosen kita yaitu Pak Nizar itu menjadi anggota MALI begitu ya. Ini biasanya dipilih setiap 2 tahun teman-teman, seiring dengan pemilihan pemilihan ketua dan pengurus IALI yang baru atau dikenal dengan Munas IALI ya. Lalu nanti tadi saya bilang ketika kita menguji kompetensi begitu ya. Nah, teman-teman akan mengambil sertifikasi ya. Nah, sertifikasi ini bisa teman-teman ambil dari BSKA ya, atau Badan Sertifikasi Keahlian Arsitektur Lanskap ya, yang mana ini juga bekerja sama dengan atau di bawah IALI tadi begitu ya, dan dia akan berkiblat atau memberikan sertifikasinya tadi ya, juga terdaftar dalam LPJK begitu ya, di mana nanti akan ada 3 jenjang begitu ya, yang muda, madya, dan utama. Nah, teman-teman sebagai calon arsitek lanskap ya, saya sangat mendorong teman-teman untuk tetap semangat ya berada di dunia arsitektur lanskap ya, di mana nanti kalau sudah tamat ya, teman-teman harus istilahnya ikhtiar ya di ARL begitu, sehingga nanti 1-2 tahun tamat dari ARL teman-teman bisa masuk atau meng-apply ya untuk sertifikasi muda ini. Jadi gimana caranya teman-teman tetap menghasilkan karya di dunia ARL? Saya rasa teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa tanya ke kelasnya, mungkin bisa tanya ke Kak Bangkit juga ya, sebelum tamat tapi udah kerja, bener nggak Kak? Bener banget loh. Oh, bener sama ya. Ibu kan, sama Nah, Ibu. Oh iya. Salah satunya ya Kit ya. Jadi Bang Bangkit ini juga banyak sekali istilahnya praktisnya ya, mengaplikasikan ilmu yang didapat di dunia perkuliahan di dalam beberapa proyek. Nah, nanti saya ambil contoh misalnya Bang Bangkit ya. Bang Bangkit misalnya dia tamat tahun 2021. Insya Allah tahun 2023 ya sudah bisa apply untuk sertifikasi muda begitu ya, karena bahkan ya 1 tahun pun dianggap cukup kalau poinnya sudah kreditnya sudah memadai untuk mendapatkan sertifikasi muda. Kenapa kita perlu sertifikasi ini? Kenapa kita perlu diakui ya, teman-teman, sebagai seorang arsitek lanskap? Kalau kita belum punya license atau misalnya teman-teman bisa nyetir ya, tapi belum punya SIM, rasanya kalau mau turun ke jalan itu pasti ada dak-dikduk ya. Sehingga apa yang dipengaruhi adalah kepercayaan diri kita dalam mengendarai. Nah, begitu juga dengan SKA ini, dengan punya SKA diharapkan setiap arsitek lanskap yang bergerak di bidang ARL ini bisa lebih confidence dan bisa punya rekognisi atau pengakuan dari dunia luar begitu ya. Nah, nanti ada lagi kalau sudah banyak lagi bisa mencukupi kreditnya bisa masuk ke madya, dan yang paling atas yaitu adalah yang utama. Nah, kalau yang utama ini nanti assessment-nya bukan sama orang landscape lagi seperti sampai muda dan madya, tapi lebih ke dari LPJK-nya begitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu BSKA. Nah, sekarang kita
masuk ke FPALI ya. Nah, ini adalah Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia ya, yang sebagai organisasi yang mewadahi bidang pendidikan arsitektur lanskap yang ada di negara kita ya. Kalau nggak salah nih ada 10 universitas. Nah, ketua FPALI sebelumnya nih ada hadir di sini, ada Pak Bambang ya. Dan ini juga sama, nanti akan ada pemilihan reguler pengurus dan ketuanya begitu. Lalu selanjutnya ada Perhimali. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah ikut acaranya atau bergabung atau tertarik menjadi pengurusnya ya. Nah, ini sebenarnya diinisiasinya sudah lama gitu ya. Sebelum tahun 2012 juga sudah diinisiasi, tapi yang benar-benar baru di launching waktu itu tahun 2019 ya. Sebelum adanya pandemi, ini ketua Perhimalinya waktu itu Ismail ya kalau nggak salah ya. Kakak kelas kalian gitu. Oke, then kita move to wadah yang internasional ya teman-teman. Ini adalah satu organisasi ya yang mendunia, yang secara global mewadahi seluruh atau semua arsitek lanskap yang ada di dunia. Ya, teman-teman mungkin bertanya begitu ya. Bagaimana menjadi anggota IFLA dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa lihat ke depannya begitu ya. Tapi IFLA atau International Federation of Landscape Architects ini terdiri dari 5 region ya, dari Middle East, IFLA Europe, Amerika, Asia Pasifik, dan Afrika ya. Nah, kalau dilihat dari 5 region ini ya, IFLA sendiri beranggotakan 77 anggota atau negara ya, yang dibawahi oleh yang masing-masing itu berinduk pada regionnya masing-masing gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri masuknya di Asia Pasifik ya. Di dalam IFLA itu sendiri juga banyak komite. Nah, teman-teman kalau mau terus tune in begitu ya, mau terus keeping update gitu ya, baik secara keilmuan begitu atau bidang apa saja dan sebagainya, kalian bisa terus memantau dari komite yang ada di IFLA ini begitu ya. Jadi ada beberapa komite yang mana kalau mahasiswa biasanya masih nyangkutnya ke komite yang pertama nih, EAA ya, Education and Academic Affairs gitu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dunia profesional, nah bisa nih lihat dari nomor 2 sampai nomor 4 gitu ya. Nah, masing-masing ini punya working group-nya sendiri. Jadi kayak misalnya EAA nanti dia punya working group yang terkait dengan student competition, student yang atau emerging professional advocate dan sebagainya begitu ya. Nah, ini saya mengambil ini foto yang saya ambil sebelum pandemi ya, saat mengikuti IFLA World Congress di Oslo ya, di Norwegia ya. Di mana waktu itu ada beberapa kakak kelas teman-teman semua yang bergabung dalam Student Shared ya. Nah, ini seru banget bisa pergi ke luar negeri ya, dengan bangganya sebagai mahasiswa arsitektur lanskap gitu ya, bergabung dengan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia begitu. Nah, sedikit saja saya cerita ya mungkin ya. Jadi di IFLA ini ya, saya menjadi wakil Asia Pasifik ya untuk working group namanya Emerging at EPA ya, Emerging Professional Advocate ya. Nah, ini biasanya mewadahi emerging landscape architect atau landscape architect yang muda gitu, yang young generation, yang punya passion, yang punya vision and mission, yang bisa mengangkat ya landscape arsitektur itu menjadi lebih baik dan bisa memberikan satu kebanggaan begitu ya dengan karya-karyanya begitu. Jadi di dalam komite ini begitu ya. Jadi yang berkaitan sama mahasiswa ini ada 2 juga begitu ya. Kita bisa lebih browsing lagi, kalau teman-teman pengen tahu bisa buka websitenya begitu ya. Nah, di dalam tadi di Indonesia yang dikenal dengan IALI ya, kalau di IFLA-nya
nggak ada yang kenal IALI ya teman-teman, tapi dikenal dengan ISLA ya, jadi Indonesian Society of Landscape Architects. Jadi ini yang saya keluarkan fotonya, ini adalah arsitek-arsitek lanskap wakil dari negaranya masing-masing yang berada di Asia Pasifik ya. Dan teman-teman pastinya nanti akan merasa bangga jika kita bisa ikut serta ya atau berpartisipasi, baik itu nanti secara nasional bahkan sampai juga internasional. Nanti akan saya share lagi ya. Nah, ini mahasiswa dan dunia profesionalisme ya. Jangan berpikir kalau mahasiswa ini nggak bisa gabung ke dunia profesional, nggak bisa connecting dengan IFLA sebagai wadah profesional arsitek lanskap begitu ya. Tapi mahasiswa itu tetap bisa ikut serta ya. Yang paling gampang ya teman-teman nanti setiap bisa lihat ya di lamannya IFLA, baik itu IFLA World maupun IFLA Asia Pacific ya. Setiap tahunnya mereka mengadakan student design competition ya. Nah, di dalam student design competition ini teman-teman bisa mengaplikasikan ya, bisa practice, bisa menjadi problem solver ya dalam case-case lingkungan ya, untuk mungkin nanti menjadi sebuah ruang terbuka yang memiliki fungsi tertentu dan sebagainya. Ini di dalam student design competition ya. Kenapa begitu? Ya biasanya di dalam student design competition teman-teman ini dibebaskan untuk memilih tapak ya. Jadi bukan nggak selalu itu dari panitianya gitu ya. Biasanya bebas memilih tapak tapi dengan tema-tema yang sudah ditentukan setiap tahunnya. Nah, mahasiswa biasanya bisa mendaftar ya free of charge gitu ya. Dan kalau saya boleh share ya, jadi beberapa tahun terakhir saya membantu IFLA menjadi juri student design competition ini begitu ya. Dan to be honest ya, biasanya yang unggul adalah mahasiswa dari Cina ya. Jadi yang kalau teman-teman bisa melihat di webnya begitu ya, biasanya juara satunya dari Cina ya. Tapi waktu tahun 2000 berapa ya saya lupa, waktu saya jadi juri pertama itu yang menjadi juara itu sekali-sekalinya selama 5 tahun baru ada yang bukan dari Cina, itu dari Argentina gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini menjadi satu PR ya. Jadi kalau di kelas ya, saya selalu jadi kompor beleduk gitu ya. Saya selalu ngomporin, ayo teman-teman ikut sayembara gitu. Kenapa? Karena dengan ikut sayembara ini teman-teman akan melihat banyak hal yang mungkin ya secara tidak langsung mengasah kepekaan kalian, skill kalian, pengetahuan kalian dalam menghadapi kasus-kasus yang harus dipecahkan secara ruang, secara spasial dan semua elemen yang ada di dalamnya begitu ya. Nah, kalau bisa sampai juara, saya rasa pride Anda dan keyakinan Anda akan terbooster mungkin lebih dari 100% gitu ya. Jadi tetap semangat begitu ya, tetap bangga begitu sebagai tadi juga Bu Nurul sudah bilang di pembukaan bahwa kalian ini harusnya bangga begitu ya, karena kalian bisa menyisihkan banyak kompetitor kalian ya. Dari sekian, saya nggak tahu, saya lupa ya kalau angkatan kalian kira-kira berapa persen gitu ya perbandingannya untuk mendapatkan kursi di Departemen Arsitektur Lanskap ini gitu ya. Nah, selain itu, selain student design competition ya, teman-teman nanti setiap tahun juga bisa apply untuk ikut ke dalam event student charrette yang biasanya diadakan di IFLA Kongres ya. Setiap tahunnya nanti akan dibuka gitu ya teman-teman ya. Nah, ini waktu itu saya masih ingat yang di Norwegia itu kebetulan paling banyak ya mahasiswa ARL yang bisa gabung ya. Waktu itu ada 3 orang bisa ikut student charrette begitu ya. Karena biasanya nanti kalian melamar dan ada pemilihan dari dewan student charrette-nya gitu. Ini yang di atas ini contohnya student charrette yang diadakan di Thailand waktu IFLA APR Congress di Bangkok ya. Nah, selain itu ya, mahasiswa juga punya kesempatan untuk mempresentasikan karyanya, khususnya yang dikaitkan dengan akademis gitu ya, di dalam IFLA Kongres itu sendiri gitu ya. Jadi
bangga banget ya, saya mau cerita ya. Saya mungkin cerita yang kiri bawah aja ya. Saya cerita yang kiri bawah. Kenapa saya sangat bangga menjadi seorang landscape arsitek ketika waktu itu ada IFLA World Congress yang diadakan di Montreal ya, yang berbarengan atau disatukan dengan namanya World Design Summit ya. Jadi dari seluruh dunia desainer apa aja gitu ya bergabung ikut acara kongres ini gitu ya. Jadi ada presentasinya waktu itu ya. Kebetulan saya presentasi dengan 3 bidang yang berbeda ya. Yang paling kanan ini dia asalnya dari Amerika Latin ya, tapi dia bekerja di Silicon Valley ya, mungkin teman-teman udah tahu ya Silicon Valley ya, udah ngerti banget ya, sebagai seorang space designer ya. Jadi dia membuat banyak ruang-ruang ya di Silicon Valley ini dimanfaatkan oleh para kreator ya, orang-orang kreatif yang bergerak di bidang mungkin teman-teman tahu ya, seperti Google ya, terus ada Instagram, Facebook dan sebagainya gitu ya. Jadi dia yang mendesain space-nya ya, atau ruang-ruang kreatif tadi begitu ya. Yang di sebelah kanan saya ini orang dari Prancis ya, ini Mbak dari Prancis, dia adalah seorang seniman lukis ya. Nah, yang sebelah kiri saya ini adalah seorang CEO ya, sebuah perusahaan digital visual communication atau grafis digital ya, di mana produk-produknya teman-teman bisa lihat di seluruh airport besar di dunia ya. Kalau teman-teman lihat ada seni digital yang bergerak ya dalam screen begitu ya, yang kadang ditembak ke tembok gitu atau ke tiang. Nah, dia adalah CEO-nya gitu ya. Ini menjadi satu kebanggaan saya sebagai seorang arsitek lanskap begitu ya, dari negara yang belum maju ya, masih negara berkembang ya statusnya gitu, tapi saya bisa berkesempatan untuk mempresentasikan begitu ya karya saya di dalam landscape design ya dengan orang-orang hebat ini. Ini adalah suatu kebanggaan yang mungkin saya nggak bisa bayar dengan apapun begitu ya. Jadi buat saya ini adalah salah satu contoh yang semoga bisa menjadi motivasi teman-teman di kemudian hari bahwa kalian pun bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa foto di sini juga bersama mahasiswa ya dalam Kongres IFLA, yang mana beberapa juga ada yang mendapatkan penghargaan ya, ada yang presentasi secara poster. Yang di sebelah kanan ini namanya Bang Alam ya, angkatan 49 kalau nggak salah ya. Bang Alam juga dia presentasi di IFLA World Singapura ya. Nah, yang di tengah ini namanya Kak Iza, dia waktu itu ikut serta di IFLA APR Asia Pasifik di Filipina gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke LF Profession and Practice. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, saya nggak harus jelasin secara detail karena semua pasti sudah belajar di mata kuliah ARL ya. Nah, base kita adalah tropical landscape ya, di mana teman-teman harus memiliki kreativitas, pengetahuan ya di dalam landscape tropis ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya field-nya tuh di mana aja gitu ya. Ini juga teman-teman sebenarnya sudah tidak asing lagi atau sudah familiar ya dengan hal yang saya sampaikan di depan ini ya, dari planner, desainer, manager ya, tapi di situ juga sebenarnya ada pembuat kebijakan begitu ya. Nah, ini terkait sekali dengan areanya di mana ya, apakah dia urban atau regional atau urban atau rural gitu ya. Di mana nanti profesinya juga terkait sekali, nanti akan ada spesialisasi lagi ya, ada arboris, ada surveyor dan sebagainya. Nah, kita lihat scope of practice-nya ya. Tadi bisa di kota, bisa di daerah rural juga ya, bisa di coastal, bisa di riparian, atau mungkin di daratan rendah dan tinggi gitu ya. Peruntukannya untuk apa aja? Bisa untuk leisure, bisa juga landscape-nya itu untuk bisnis komersial ya, bahkan juga bisa untuk theme park, streetscape dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang
kalau kita sudah tahu semuanya, ya kita sudah tahu tadi organisasinya, kerjaannya apa aja, ya sebagai mahasiswa kalian bisa ngapain aja gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya sebenarnya kita tadi ngelihatnya yang umum aja, tapi kita harus tahu ya bahwa tantangannya itu adalah lebih dari yang kita lihat tadi gitu ya. Dengan adanya atau dengan apa yang terjadi di sekitar kita yang terkait dengan environmental issue ya. Di mana tadi juga sudah dibahas nih sama Bang Bangkit ya, climate change gitu ya. Tapi kita juga mesti lihat di situ ada demografi issue ya, ada keterbatasan atau berkurangnya natural resources ya, adanya bencana alam, adanya economic issue dan sebagainya. Ya, saya mengambil contoh ya terkait dengan tadi mungkin climate change dan juga keterbatasan sumber daya teman-teman. Ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah di Maldives ya. Kenapa saya mengambil contoh ini untuk climate change ya? Teman-teman kalau pernah mungkin di room ini, di Zoom ini ada yang pernah ke sana juga begitu ya. Yang kita temui di Maldives itu ya rata-rata ya daratannya itu tidak lebih dari paling tinggi yang saya dengar itu setelah di-mounding itu 3 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Ya. Nah, saya hanya berpikir ya, kalau banyak glasier yang mencair nantinya ya di kutub utara dan selatan, bisa dibayangkan bagaimana pulau-pulau yang ada di Maldives ini akan segera tenggelam, ya. Jadi kalau teman-teman punya bucket list ya, coba ini mungkin bisa menjadi salah satu bucket list yang segera harus dikunjungi ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa tahun ke depan mungkin hilang nih pulaunya gitu ya. Nah, yang menarik dari apa yang saya pelajari ketika saya di Maldives adalah ternyata orang-orang di Maldives itu berusaha untuk menekan isu climate change, diantaranya adalah dengan penanggulangan sampahnya, begitu ya. Mereka memanfaatkan sampahnya untuk mereklamasi atol-atol yang ada. Keren nggak tuh teman-teman? Jadi sebenarnya mungkin Maldives itu awalnya pulaunya tidak sebanyak sekarang ya. Jadi Maldives itu banyak atol ya. Atol itu seperti cincin di mana nanti dalam lingkaran itu ada daratan yang nimbul, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari atas nih ada yang cuma kelihatan kayak gini tapi dia nggak ada datarannya gitu ya. Nah, masyarakat di Maldives ya, mereka tidak punya pabrik, mereka tidak punya industri penghasil produk apapun ya. Mostly mereka mengimpor ya, tapi barang-barang yang mereka pakai akan menjadi sampah. Nah, sampahnya itu nanti mereka akan uruk di atol-atol ini menjadi daratan. Ya, bagaimana menutupinya? Mereka akan mengebor itu namanya pasir dari lautan ke atas ya, sehingga menjadilah pulau-pulau seperti ini. Ya, ini adalah usaha yang saya lihat dari orang Maldives untuk menanggulangi sampahnya, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri sampah juga menjadi salah satu penyebab polusi ya, berbagai macam polusi disebabkan oleh sampah ini gitu ya. Dan jangan kaget teman-teman kalau ke Maldives ya, nanti bisa dapat snacknya ya gitu ya, mungkin nanti ketemu yang dari Indonesia tuh kayak kacang sukro gitu ya. Saya juga kaget gitu, jauh-jauh ke Maldives kok minumannya apa itu? Minuman anak SD saya lupa itu, ale-ale ya? Bukan ya. Saya lupa. Yang seperti itu malah yang ditemuin di sana gitu ya. Nah, sampah-sampah dari kemasan itulah yang mereka kumpulkan, mereka bikin compact dan menjadi material untuk reklamasi gitu ya. Nah, ini lagi contohnya ya, climate change ya. Jadi suatu waktu saya berkesempatan untuk explore Iceland begitu ya. Begitu saya kagetnya, ya kenapa saya kaget? Mungkin teman-teman bisa melihat sisa-sisa glasier di sebelah kanan bawah ini, ya. Nah, ini adalah yang saya temui, ya. Tetapi sebenarnya, ya, jadi ini namanya Solheima Jokul, ya, si glasier ini, ya. Tadinya seperti kiri bawah nih teman-teman, ya. Lama-lama mencair sehingga hanya tersisa seperti ini, ya. Apa sih yang dipengaruhi ini? Ya tadi ya, debit permukaan air yang semakin naik ya dan datarannya yang semakin turun. Ketika glasier ini mencair ya, apa yang paling diakibatkan oleh mereka adalah negara-negara di sekitar Iceland itu mengalami banjir ya. Jadi ketika glasier ini
meleleh gitu ya. Yang dihantam pertama adalah pantai sebelah utara dari Norwegia. Jadi banjirnya luar biasa ya waktu itu, kata orang Norwegia kayak tsunami gitu ya. Jadi mereka juga pernah ngalamin tsunami ternyata gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita temui ya. Belum lagi isu demografi, ledakan penduduk dan sebagainya begitu ya. Terus berkurangnya juga space to live ya. Jadi banyak sekarang solusi secara vertikal ya dibuat untuk ruang tinggal dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat juga ini adanya urbanisasi dan bagaimana pengaruhnya begitu ya, tapi saya nggak akan banyak di sini karena nanti kalian akan dapat juga di perkuliahan ya. Belum lagi adanya longsor, kebakaran hutan ya. Dan ini juga banjir ya, adanya pergerakan tanah ya, bahkan juga pemukiman kumuh ya. Nah, ini juga adanya tsunami. Dan yang terakhir ini, foto yang atas ini saya kemarin sempat menjadi volunteer untuk bencana badai Seroja ya. Kalian bisa lihat bagaimana efek dari banjir bandang yang diakibatkan oleh badai tadi ya, curah hujan tinggi begitu ya, berkurangnya pohon-pohon yang mengikat tanah begitu ya, terbawa begitu adanya hujan deras, terbawa dan bersama batu-batunya menghantam rumah penduduk sehingga yang tadinya sini banyak rumah hancur, hilang sudah gitu ya. Nah, sebagai arsitek lanskap ya, tantangan-tantangan ini nantinya kalian harus mengerti sekali begitu ya, bahwa kalian adalah agent of change ya, untuk dunia yang lebih baik ya, bagi lingkungannya dan juga bagi sumber daya alamnya begitu ya. Dimana keyword-nya adalah sustainability. Nanti teman-teman akan dengar istilahnya macam-macam ya. Mau ada yang bilang bahasanya eco, yang mau ada yang istilahnya green dan sebagainya. Tapi keywords yang akan saya sampaikan, what's next ya, apa yang selanjutnya kalian harus pikirkan sebagai seorang arsitek lanskap adalah bagaimana kalian bisa menerapkan sustainability ini di dalam semua bidang yang kalian nanti akan jalani begitu ya. Baik itu nanti di planning, design, mungkin juga sebagai kontraktor atau sebagai manajer atau mungkin juga sebagai seorang pengambil kebijakan ya. Siapa tahu ya di kelas ini ada yang mau jadi bekerja di bidang pemerintahan atau mungkin mau juga jadi anggota DPR. Ada nggak nih? Ada yang mau jadi anggota DPR, mungkin juga mau jadi gubernur ya, ikut pilkada nanti. Gimana Kit? Mau jadi gubernur gubernur Jawa Barat Kit? Ampun, atau jadi wali kota Bandung ya. Ya itu dulu aja, Bu. Iya, oke. Nanti saya doain ya siang malam. Baik, terkait ini jadi kembali lagi satu kata kunci yang kalian harus selalu ingat ya, sustainability ya. Nah, sustainability ini bisa macam-macam ya, bisa terkait dengan fisik tapaknya, biofisik dari landscape-nya, sosial orang-orang yang tinggal di dalamnya, cultural dari habit dan kebiasaannya ya, bagaimana keberlanjutan secara ekonominya, bahkan mungkin juga terkait dengan nilai sejarah yang ada di atasnya. Nah, ini bagaimana itu bisa berlanjut, bagaimana itu semua yang ada di atasnya, aspek-aspek ini bisa dinikmati bukan hanya oleh kalian tapi juga oleh nantinya oleh anak cucu kalian gitu ya, Bu. Jauh amat Bu udah anak cucu ya. Sebagai seorang yang berilmu, tentunya kita harus berpikirnya ke masa yang akan datang ya. Jadi ini yang harus kalian ingat begitu ya. Nah, apakah nanti caranya kita harus demo seperti ini ya? Enggak juga gitu ya. Ini saya ngelihat ini anak-anak SD sampai SMA demo ya terkait dengan climate change gitu ya. Keren-keren sih bahasanya gitu ya. The planet is getting hotter than Jack Dawson ya. Tahu ya Jack Dawson ya yang main Titanic ya. Nah, bisa sampai gitu mikirnya dan mereka ini sangat kreatif menurut saya gitu ya. Oke. Kita mulai dengan green action ya. Green action itu harusnya bisa kita bisa menjaga sustainability dari lingkungan, baik itu dari laut sampai dengan ke gunung begitu ya. Dan green action ini bisa macam-macam ya, bisa LID ya, bisa juga estetika hijau, bisa juga nantinya estetika hijau ini akan menghasilkan green design ya. Nah, ini low impact development ya, LED ini. Jadi LID ini nanti teman-teman akan belajar di perkuliahan, jadi saya nggak harus jelasin di sini. Tapi
ini adalah beberapa rambu yang mungkin teman-teman harus pahami ya, dan harus mengaplikasikannya nanti di dunia arsitektur lanskap. Nah, kalau sekarang sebagai mahasiswa, mungkin kalian harus berpikir dan mempertimbangkan ini di dalam tugas-tugas nanti gitu ya. Nah, jadi di sini saya katakan, jadi green action ini sekarang ya seringlah berlatih atau praktis di dalam tugas-tugas yang kalian temui di perkuliahan ya, untuk berpikir hijau gitu ya, atau berpikir hijau ini sebagai sebuah langkah sustainability ya di setiap tugas yang kalian dapatkan di kelas. Itu adalah basic sekali yang bisa kalian lakukan sekarang, dan nanti dengan banyak yang latihan, saya yakin ketika kalian terjun ke dunia profesional ya, teman-teman akan sudah terbiasa. Baik, ini adalah slide terakhir ya. Jadi buat saya selalu memotivasi teman-teman jika punya kesempatan, ambillah kesempatan itu khususnya di dunia arsitektur lanskap ya. Ketika teman-teman punya kesempatan untuk ikut kompetisi, untuk ikut ajang-ajang prestasi lainnya, jangan pernah dilewatkan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Reza atas penyampaiannya yang tentu semakin memperkaya wawasan kita ya teman-teman, dan membuat kita menjadi semakin bangga nih menjadi calon-calon arsitek lanskap. Dan juga hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita. Dan kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Jadi silahkan bagi teman-teman yang masih penasaran dan juga ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat dengan format #izin_bertanya_nama dan menyampaikan pertanyaannya setelah dipersilahkan, atau menuliskannya di kolom chat apabila terjadi kendala. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Reza dan juga Bang Bangkit. Oh ya, baik. Silakan Arif menyampaikan pertanyaannya. Tes, apa suaranya terdengar? Iya, terdengar. Ya, izin bertanya. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu untuk Bang Bangkit sama Bu Reza untuk penyampaian materinya yang luar biasa, memberikan pencerahan ya, terutama buat seperti yang Bu Reza bilang tadi, untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih tersesat gitu, masih bingung kenapa masuk departemen ini. Ini dengan melihat presentasi dari Bang Bangkit dan Bu Reza bisa lebih tercerahkan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaannya aja. Mungkin saya mau nanya pertanyaan pertama untuk keduanya, buat Bang Bangkit sama Bu Reza. Lalu yang pertanyaan kedua itu untuk Bu Reza aja. Untuk pertanyaan pertama gitu, terkait saya menarik satu benang merah yang sama, yaitu tentang sustainability seperti itu dan konsep hijau. Nah, mungkin kalau untuk yang di sini gitu, peserta closing WLAM ini yang sebagai pemeran di bidang landscape arsitektur, baik itu mahasiswa, dosen, dan segala macam, mungkin itu sudah lebih paham ya tentang konsep sustainability, environmental, dan segala macam. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita bisa menularkan gitu, kita bisa menyebarkan, bisa mengkampanye, bisa menyebarluaskan semangat ini, sustainability dan hijau ini, konsep hijau ini kepada masyarakat yang jangankan masyarakat biasa, bahkan bidang keilmuan lain pun selain arsitektur lanskap kadang juga tidak terlalu memperhatikan konsep sustainability ini dalam tentunya tentang pembangunan di lingkungan seperti itu. Lalu, sebelumnya mohon maaf, belum bisa nyalain video karena terkendala jaringan, takut putus. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk Bu Reza, mungkin ini lebih ke penasaran aja, terkait sertifikasi. Apakah sertifikasi itu hanya untuk profesi arsitektur lanskap saja? Apakah misalnya kita bekerja di bidang lain seperti mungkin yang mirip-mirip kayak di pemerintah atau di desainer taman dan segala macam, itu juga bisa ngambil sertifikasi untuk arsitektur lanskap? Mungkin itu saja. Apakah tertangkap pertanyaannya? Ya, sudah.
Baik, terima kasih. Ya, Bang Kit silakan dijawab dulu nomor 1 Kit. Ya, oke Bu. Kita ini aja ya Bu ya, apa namanya? Kolaborasi. Oh iya. Kita Oke. tektokan, jangan tiktokan ya. TikTokan Bu. Oke Bu, jawab. Jawab dulu deh ya. Untuk yang tadi sustainability ini sebetulnya dia harus diawali banget dengan awareness ya, awareness kita terhadap lingkungan karena dunia ini kan sudah semakin tua dan sudah semakin berubah gitu. Apapun yang terjadi di belakang memang sudah tidak bisa diubah gitu. Yang bisa diubah hanyalah ke depan gitu. Jadi seperti desain-desain dan juga hal-hal yang berkelanjutan sekarang menjadi apa namanya topik utama dan juga menjadi suatu solusi yang sangat baik sebetulnya gitu, dan juga mengingat bahwa kita tidak bisa lagi membuat sesuatu yang hanya temporary gitu. Kita harus mulai aware bahwa semuanya harus berkepanjangan gitu, di mana sustainable landscape architecture ataupun green infrastructure ini juga berusaha meminimalkan kan artinya dalam dampak negatif lingkungan gitu secara efisien dan juga dengan modernisasi dan juga penggunaan bahan-bahan bakar gitu. Kita berusaha untuk menangkal semua dampak negatifnya dan juga ada penggunaan energi. Kita berusaha untuk mengefisienkan karena kita sekarang pengguna user manusia itu semakin banyak gitu, dan kita tidak bisa dengan serta-merta lagi menggunakan resource yang ada gitu. Jadi lebih ke situ sih, awareness tentang lingkungan sekarang gitu. Terima kasih. Bahwa Bu Reja tuh ada tambahan Bu, ayo Bu. Oke. Ya. Selain awareness ya mungkin teman-teman bisa menjadi tadi ya role model ya, atau menjadi contoh buat sesamanya begitu ya. Kenapa ya? Saya ngasih pengalaman yang paling paling dekat aja sama saya kemarin ya. Jadi ketika saya menjadi volunteer untuk korban bencana alam di NTT begitu ya. Ya kebetulan saya sebenarnya ngikut anak saya gitu ya. Anak saya udah jadi volunteer udah lama, dari dia SD udah jadi volunteer bencana alam gitu ya. Ketika kemarin ada bencana di NTT, saya ikut ya. Saya bisa melihat kesadaran masyarakat yang ada di sana ya. Waktu itu saya ke Pulau Adonara dan Pulau Lembata ya. Betapa masyarakat sebenarnya sama mau di mana aja di Indonesia ini ya, buang sampah itu tidak pada tempatnya ya. Jadi mereka buang sampah, kebetulan di Adonara saya tinggal di rumah warga begitu ya. Saya ngelihat ibunya ngumpulin sampah, saya udah seneng. Wah, ini berarti ada sewage manajemennya atau tempat pembuangan sampah gitu ya. Tapi ketika pagi-pagi saya beres sahur, saya lihat si ibu itu bawa plastik yang isinya sampah yang dikumpulkan dari rumah tersebut ya ke depan rumahnya gitu ya. Depan rumahnya itu apa? Laut, teman-teman. Aduh, ada kucing. Sehingga ketika si ibu itu membuang itu sampahnya ke laut ya, betapa kagetnya saya. Sebentar, ada iklan, ada kucing. Nah, di situ saya kaget banget begitu ya, dan akhirnya saya dekati dan saya tanya, Ibu kenapa dibuang sampahnya dan sebagainya begitu ya. Akhirnya saya memberikan contoh begitu ya, mungkin ya bencana alam yang terjadi di sini karena kurangnya masyarakat sadar bahwa sebenarnya apa yang dilakukan selama ini adalah menyakiti alam. Saya bilang begitu ya. Dan saya memberikan contoh begitu ya, bahwa sebenarnya sampah-sampah itu masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi waktu itu saya bareng dengan sekolah relawan ya. Mungkin teman-teman kalau yang main Instagram kenal banget tuh sama Aukarin ya. Nah, dia juga terjun di posko yang sama begitu ya. Nah, kita punya satu misi yang sama, bagaimana masyarakat di daerah bencana ini bisa punya kesadaran ya. Salah satu kita harus menjadi contoh begitu ya. Begitu saya pindah pulau, pergi ke pulau lain naik kapal kayu ya, saya juga kaget, ternyata orang pas buka puasa begitu ya, buang sampah roti sama apa langsung aja tuh ya, berhubung itu kapalnya kapal kayu gitu ya, langsung dibuang begitu ya. Kebetulan waktu itu saya bareng sama seorang tokoh
anak Indonesia ya, waktu itu namanya Kak Seto gitu ya. Saya bilang sama Kak Seto, Kak, boleh nggak besok di dalam roadshow Kak Seto untuk trauma healing anak-anak, kita sama-sama coba bangkitkan ya kesadaran anak-anak ya dari usia dini bahwa membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, tapi pada tempatnya, apalagi ke laut begitu ya. Dan waktu itu saya sempat ajak ngobrol ya, jadi saya nggak negor ya, saya ngajak ngobrol beberapa anak yang saya lihat buang sampah langsung ketika dalam penyeberangan itu. Saya kasih contoh foto-foto ya yang penyu hidungnya kena kemasukan sedotan begitu ya, ikan yang terperangkap dalam plastik dan sebagainya. Saya tanya ke mereka, kalian sedih nggak ngeliat ini? Ih kasihan katanya. Nah ini kenapa? Karena banyak orang-orang yang seperti kalian lakukan tadi melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita membuat tadi yang Bangkit katakan awareness ya, kesadaran itu ya, dan kita harus juga memberikan contoh begitu. Seperti halnya ketika kita terlibat dalam sebuah proyek ya, biasanya saya selalu bertanya ke dalam tim ya. Jadi beberapa proyek yang saya lakukan itu biasanya multidisiplin ya. Jadi ada dari sipil, ada arsitektur, ada MEP, dan ada juga mungkin safety dan sebagainya ya. Pasti saya akan tanya ya, bagaimana atau mungkin ada green ship yang akan dicapai dan sebagainya begitu ya. Dan saya akan bilang kalau dari landscape untuk sustainability saya butuh apa saja requirement-nya, dan itu saya terapkan di dalam project begitu ya. Jadi misalnya bagaimana landscape itu bisa mensupport tadi ada yang dikatakan food security gitu ya. Biasanya saya nanti akan bikin edible garden gitu ya, harvesting water dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita sebagai landscape architect menerapkan di bidang kita, dan pastinya akan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain gitu ya. Mungkin ini bisa terjawab, jadi kalian harus menjadi contoh yang baik juga, selain juga punya atau membangkitkan awareness terhadap kesadaran tadi gitu. Ya. Yang pertanyaan kedua langsung ya ke panitia ya. Bisakah SKA diambil kalau kita nggak ngerjain project landscape ya? Ya nggak bisa gitu ya. Kalian punya kompetensi di bidang arsitektur lanskap, harusnya kalian terjun di bidang arsitektur lanskap. Kalau tadi misalnya ditanya desain lanskap, desain taman ya, desain taman itu bagian dari arsitektur lanskap tentunya. Jadi kalau desain taman iya, tapi kalau misalnya kalian ujung-ujungnya jadi desainer, misalnya ada yang tertarik, Bu saya mau lebih ngembangin desainer fashion Bu gitu. Nah itu nggak bakal bisa dinilai karena bukan kompetensinya arsitektur lanskap gitu ya. Jadi bisa itu nanti cuma taman rumah pun akan ada kredit atau poinnya ya. Sampai dengan hal yang lebih besar, misalnya taman kota atau mungkin juga sebuah kawasan ya, lanskap misalnya lanskap industrial, lanskap komersil ya dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Nangga, Kakak MC, saya kembalikan. Baik, terima kasih jawaban dari Bang Bangkit dan juga Bu Reza. Bagaimana Arif, apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Bang Bangkit, Bu Reza. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu, Bang. Dari Rahmadila, silahkan untuk on-mic. Cek apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Iya, terdengar jelas. Bentar. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reza dan Bang Bangkit sudah memaparkan materi-materi tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Bang Bangkit bahwa dengan landscape planning itu kita bisa menyelesaikan masalah lingkungan, bencana, bahkan mitigasi bencana gitu. Nah, dengan ide-ide yang sudah ada, dengan sumber daya yang sudah ada, bahkan contoh-contoh dari negara lain pun sudah ada gitu. Nah, tapi pertanyaan saya, sebenarnya apa sih penghalang atau apakah ada penghalang bagi seorang landscape arsitek untuk melaksanakan tugas-tugas mereka gitu, terutama untuk mengembangkan landscape planning yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Apakah masalahnya di ilmu kita yang masih belum cukup, atau mungkin sumber daya kita yang masih kurang, atau mungkin regulasi dari pemerintah yang tidak mendukung gitu. Mungkin Bang Bangkit atau Ibu Reza bisa mencerahkan saya, kenapa rasanya penanggulangan bencana atau terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia ini masih cenderung stagnan gitu. Contohnya di bencana Kalimantan Selatan gitu. Sebuah pulau yang kita kenal sebagai Zamrud Khatulistiwa
bahkan itu natural resources-nya aja udah keganggu gitu. Nah, jika memang ada masalah di lanskapnya, kenapa tidak ada mitigasi dulu gitu sebelum bencananya terjadi? Padahal human resources kita udah ada gitu. Bagaimana pendapat Bu Reza dan Bang Bangkit terhadap pertanyaan tadi? Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ibu atau Bang Bangkit. Ibu dulu, Bu. Kit, jawab Kit. Oke deh, saya mau jawab karena saya kan maksudnya di apa namanya untuk terjun ke proyek-proyek mitigasi sebenarnya belum pernah ya gitu. Paling untuk sayembara aja gitu. Tapi untuk yang saya tahu sebetulnya dari cerita-cerita senior dan juga cerita-cerita arsitek lanskap dan juga dari Ibu Reja juga sering cerita banget banyak banget sebetulnya faktor kenapa mitigasi apa namanya secara landscape arsitektur, secara arsitektur lanskap ini tidak berjalan lancar dalam suatu apa namanya proyek. Itu bukan hanya sebetulnya bukan hanya desainnya tidak dapat diterapkan gitu. Karena kita sebagai planner kita selalu menyesuaikan karena kan kita ada tahap dulu inventarisasi ya, setelah itu ada analisis. Kita selalu apa namanya menganalisis dan juga inventarisasi sesuai dengan apa namanya apa yang harus kita lakukan seperti itu dan apa yang terjadi di tapak gitu. Tetapi kadang ada seperti hal-hal yang tidak bisa kita apa namanya kita perbaiki juga seperti contohnya ada regulasi, kadang stuck di regulasi dan juga kadang ada birokrasi yang kita tidak tahu kan sebetulnya seperti apa namanya pertata gunaan lahan gitu. Kadang kan itu bukan diurus oleh lanskap arsitek, tetapi ada dinas yang terkait gitu yang kita sebetulnya tidak tahu bagaimana apa namanya pelaksanaan di belakangnya dan juga tentang awareness masyarakat juga karena kan banyak juga seperti kita akan membangun suatu proyek mitigasi di suatu tempat gitu misalkan atau suatu public space atau suatu public park seperti itu tetapi masyarakatnya tidak mendukung sama sekali gitu mungkin yang waktu itu Ibu Reja ceritakan juga Bu yang ada apa namanya vandalisme itu yang masyarakatnya apa namanya pakai kekerasan juga kan ada ya Bu ya sebetulnya. Nah itu juga apa namanya beberapa halangan sih. Selanjutnya bisa sama Bu Reja deh ini lebih lengkap. Ini pasti seru sih. Gimana Bu? Ya, kalau tadi dikaitkan dengan mitigasi dan sebagainya ya, kenapa masih stagnan begitu ya. Satu kata dari saya, masyarakatnya bandel. Ya. Masyarakat di sini ya bukan cuma masyarakat dalam arti penduduk sekitarnya begitu ya, tapi masyarakat Indonesia yang di dalamnya juga ada stakeholder ya atau pengambil keputusan dalam hal ini bisa pemerintahan, bisa pemangku kebijakan atau mungkin juga pemimpin-pemimpin kita begitu ya. Ini bisa dikatakan awareness-nya masih kurang gitu ya. Saya lihat dari yang paling bawah aja ya, masyarakat tuh nggak mau dikasih tahu ya. Contohnya ketika misalnya ya sudah ada himbauan bahwa di daerah Das ini mungkin akan terjadi bencana alam ya. Banyak manusia yang atau masyarakat yang nggak percaya gitu ya, masih aja tetap di situ gitu ya. Nah ini bandel yang pertama. Yang kedua ya, kenapa bisa jadi banjir bandang ya? Karena perubahannya tata guna lahan misalnya. Teman-teman mungkin masih ingat beberapa waktu lalu di kawasan Puncak terjadi banjir bandang yang cukup parah ya, karena membawa muatan pohon, batu dan sebagainya gitu ya di aliran di banjirnya itu gitu ya. Ini karena apa? Gitu. Karena adanya pergeseran atau perubahan tata guna lahan di Taman Nasional yang sebenarnya melindungi area aliran sungainya, daerah aliran sungainya ya dengan mungkin perubahan peruntukan yang tadinya benar-benar hutan yang dikonservasi ya, tiba-tiba ada kebijakan baru yang namanya hutan saya lupa itu, hutan kemasyarakatan ya, apapun itu namanya kalau sudah merubah fungsi utama dari hutan yang melindungi tanah dan air di bawahnya ketika dirubah misalnya ya, atau teman-teman nanti deh kalau misalnya udah balik ke Bogor ya, mainlah ke Gunung Pancar ya yang ada di Sentul. Itu tadinya adalah kawasan hutan pinus yang dilindungi gitu ya. Tapi dengan berkembangnya yang namanya sosial media gitu ya, orang nyari tempat atau spot kece buat foto-foto ya. Akhirnya hutan pinus itu berubah fungsi ya. Jadi banyak sekali spot foto yang sekali cekrek mungkin 10.000, 5.000 gitu ya. Kenapa? Karena itu katanya hutan sosial.
hutan yang bisa dimanfaatkan pada masyarakat. Sebenarnya apa yang rubah? Apakah mereka memotong pohon ya? Mungkin bukan pohon yang besar-besar si pinus yang mereka potong ya, karena memang ada aturannya begitu. Tapi dengan mereka membuat ya instalasi-instalasi untuk background fotonya begitu ya, dengan mungkin mereka membuat tutupan tanahnya dan sebagainya, itu akan mengurangi secara tidak langsung, akan merubah resapan airnya begitu ya, fungsi-fungsi konservasi lainnya, sehingga inilah yang bisa dikatakan ya dari atasnya kenapa boleh gitu, kenapa memberikan regulasi yang melonggarkan masyarakat, tapi sebenarnya menjadi ancaman bagi keberlangsungan konservasi atau sustainability itu. Jadi kalau ditanya begitu, sebenarnya bisa satu semester ya kita ngebahas gitu ya, tapi secara singkatnya seperti itu. Jadi menanamkan dan merubah paradigma masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan itu memang bukan hal yang mudah gitu ya. Dan saya yakin kalau ditanamkan secara sedari dini ya, itu akan bisa mempengaruhi kita begitu ya. Dan itu juga menjadi alasan saya kenapa saya menyekolahkan anak-anak saya di sekolah alam. Ya. Kenapa? Ya. Itu paling satu bukti konkret sebagai seorang ibu saya peduli dengan alam. Kenapa? Karena ketika saya kemarin pergi ke daerah melihat orang-orang seperti seenaknya membuang sampah gitu ya, yang pertama paling panik saya lihat adalah anak saya gitu. Kenapa? Karena dia mungkin dari playgroup itu udah ditanamkan di sekolahnya bahwa kita harus menghargai alam, alam adalah sumber kehidupan dan sebagainya, sehingga mereka lebih sadar terhadap lingkungan gitu ya. Jadi kita nanti ke depannya mungkin teman-teman ya bisa lebih menstimulasi ya, khususnya anak-anak muda kita untuk lebih peduli dengan alam gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada dosen-dosen kita juga nih, mungkin mau sumbang suara nih, Pak Bambang, Bu Indung, siapa lagi tadi tuh? Kenapa Pak bisa stagnan seperti ini gitu? Nah, mungkin bisa dijawab nih. Ada nggak ya? Masih ada nggak nih? Oh, ada Pak Bambang masih ada nih. Boleh ditambahin Pak, biar lebih seru. Gimana Mbak MC? Tadi sebenarnya Pak Bambang izin keluar, Ibu. Oh, ya, oke. Jika ingin menambahkan, mungkin di sini masih ada Ibu Indung. Selamat siang, Bu Indung. Mungkin lanjut saja ya, Bu. Tidak ada tanggapan. Oke. Siap. Baik, mungkin satu penanya lagi dari teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Bang Bangga dan juga Bu Reza, dipersilahkan untuk bertanya. Atau mungkin dari saya, Bu, yang bertanya, Bu. Nah, boleh. Oke, silahkan. Jadi sebelum kita menuju kayak tentang keprofesional arsitektur lanskap tuh sering banget nih kita kayak ada di suatu tempat yang emang begitu orang dengar arsitektur lanskap tuh masih kayak asing banget gitu, Bu. Kayak masih nanya arsitektur lanskap itu apa sih? Jadi kadang kita juga kayak nanggepinnya masih bingung. Terus kadang juga pasti ada aja gitu, apalagi di daerah-daerah yang masih digolongkan di pedesaan gitu, pasti nggak akan kenal yang namanya arsitektur lanskap. Pasti mereka akan menyamakan persepsi bahwa arsitektur lanskap tuh bakal sama aja sama arsitektur biasa. Nah, kira-kira nih, kalau dari Bang Bangkit sama Bu Reza, cara menanggapin ketika ada orang yang seperti itu gimana, Bu? Bang? Ya, kalau kayak gitu ya, karena saya kan maksudnya belum terlalu jauh ya mengalami hal itu gitu. Kayak awal-awal kuliah gitu kan, kalau misalkan lebaran tuh Natalan gitu kan, ke rumah saudara kan, jurusan apa? Arsitektur lanskap. Oh, bikinin rumah ya. Kayak apaan bikinin rumah gitu. Terus kalau kita misalkan arsitektur lanskap, iya kayak bikin ini misalkan taman-taman kota kayak gitu, perencanaan. Terus tukang taman kayak gitu. Kan pasti kayak di saat itu tuh kita kadang ngedown gitu kan, kayak
kok gitu ya gitu. Nah di saat itulah harusnya kita siap untuk mengedukasi orang-orang yang memang kurang tahu gitu terhadap bidang arsitektur lanskap, karena memang di Indonesia saja kan kita sangat kecil sekali ya apa namanya si scope-nya gitu. Kalau misalkan seperti di Jawa Barat aja yang apa namanya yang membuka jurusan lanskap arsitektur kan dikit ya. Cuman ada di, kalau nggak salah cuman ada di IPB sama di Universitas Bandung Raya gitu kan. Kalau tentang apa namanya arsitektur biasa kan banyak banget kan, apalagi kayak sipil gitu banyak. Nah jadi itu harus apa namanya keberuntungan juga bagi kita, di mana nanti di scope pekerjaannya juga apa namanya kita lebih mudah mendapatkan pekerjaan tentunya, dan juga tetapi ya itu paling kalau misalkan di proyek kita ketemunya itu lagi, pasti itu lagi gitu, orang-orang yang sama gitu. Nah tapi itu untuk saat-saat itulah apa namanya saat yang tepat gitu untuk menjelaskan ke mereka bahwa arsitektur lanskap itu skopnya tuh luas gitu, bukan hanya tentang membangun rumah dan juga membangun taman gitu, tetapi kita skopnya sampai merencanakan sesuatu wilayah gitu dan juga tata gunanya gitu. Terima kasih. Semoga masuk ya. Gimana Bu? Udah lengkap tadi yang dijawab sama Bangkit ya. Kalau saya ditanyakan sama orang begitu ya, saya akan bilang begini. Kalau arsitektur ya mungkin bisa dilihat itu bangunannya, saya bilang gitu ya. Nah kalau arsitektur lanskap itu yang ada di luar bangunan ya, di luar bangunan ya, walaupun itu nanti dalam area rumah ya, tapi bukan berarti bukan arsitektur lanskap. Jadi selain bangunannya itu ya di bagian luar itulah yang dikerjakan oleh seorang arsitek lanskap. Nah saya ngomongnya gampangnya gitu ya. Nah nanti kalau udah ditanya lebih panjang lagi, mereka kan ngasih pertanyaan macam-macam tuh ya. Nanti saya kasih contoh. Nih komplek ini dibikin ya. Siapa yang nata? Ya arsitek lanskap, saya bilang gitu. Taman ini dibuat, siapa yang ngedesain? Ya arsitek lanskap, saya bilang. Dan jadi saya memberikan contoh-contoh yang paling gampang karena ke orang awam itu kita harus menjelaskannya itu semudah mungkin. Ya, jangan pakai bahasa yang susah, pakai bahasa yang paling mudah yang bisa dicerna. Oh iya, ya tadi yang bilang, oh tukang taman, gitu ya. Kadang-kadang saya bilang one of it, saya bilang itu salah satunya aja, gitu ya. Nanti bisa dijelasin lagi selain taman juga macam-macam, gitu. Tapi kalau nggak ditanya, ya kita nggak harus menjelaskan secara detail, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau saudara sama keluarga atau tetangga, nggak nanya sih cuma itu doang, nanya apaan, gitu ya. Jadi sebisa kita harus bisa menjelaskan. Oke? Baik, terima kasih Bu dan juga Bang Bangkit. Iya, jadi katanya banyak yang ditanyain pas Lebaran ya. Benar Bu. Siap-siapin ya, mau Lebaran nih. Oke, Bangkit dong, Kit. Oke, mangga dilanjutkan. Baik. Sebenarnya terima kasih kepada Bang Bangkit dan juga Bu Reza atas jawaban dan juga pemaparan materinya tadi. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin demikian sesi pemateri dan juga tanya jawab pada closing WLAM 2021. Dan sebelum itu akan ada penyerahan sertifikat kepada pembicara. Berikut sertifikat yang akan diserahkan kepada Bu Reza dan juga kepada Bang Bangkit. Terima kasih Bu dan Bang. Terima kasih banyak. Itu kok temanya beda ya? Emang temanya itu ya? Bener ya? Maksudnya ini tema keseluruhan atau tema pembicaraan hari ini? Tema keseluruhan ya, Bu. Oh, oke. Ya, betul. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Mungkin akhir kata saya Intan Alivia selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Intan yang telah menjadi moderator pada acara hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bu Reza dan Bang Bangkit yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, yang sungguh inspiratif bagi anak ARL. Selanjutnya ada apa nih, Nat? Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk Intan Alivia selaku moderator pada acara hari ini. Terima kasih, Intan. Oke.
Selanjutnya akan ada pengumuman pemenang dari berbagai macam kategori challenge yang sudah teman-teman ikuti selama kurang lebih sebulan ini. Alhamdulillah nih Nat, untuk para pemenangnya akan mendapatkan THR. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk persiapan lebaran nanti. Dan juga akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, untuk challenge-nya tuh ada apa aja sih Nat? Nah, untuk challenge-nya itu ada challenge fotografi lanskap di rumah, challenge infografis, challenge videografi keseharian mahasiswa arsitektur lanskap, dan challenge poster berupa resume dari virtual exhibition yang telah dilaksanakan. Nah, setiap karya yang sudah dikirimkan telah dilakukan lewat penjurian tertutup oleh yang pertama ada Kani Serina Alisabila dari ARL54 selaku juri challenge fotografi. Yang kedua ada Bang Fajri Alkirom dari ARL 54 selaku juri challenge infografis. Selanjutnya ada Bang Wikan Cahya dari ARL 54 selaku juri challenge videografi. Selanjutnya ada Kaulan Kintania dari ARL 55 selaku juri challenge poster. Dan terima kasih kepada Abang dan Kakak yang telah melakukan penilaian pada setiap kategori challenge yang telah dilaksanakan. Oke. Buat yang penasaran sama hasilnya, nanti bisa dilihat di virtual exhibition ya. Lalu, selanjutnya akan ada video berupa kumpulan karya dari peserta yang akan ditampilkan oleh operator. Kepada operator dipersilahkan. Apa itu arsitektur lanskap? Kata lanskap yang masih asing didengar oleh banyak orang memiliki arti bentang alam. Tell me you're depressed without telling me you're depressed. I'll go first. Terima kasih kepada operator. Keren-keren banget ya Nat, karya dari teman-teman kita nih. Walaupun tugas lagi banyak-banyaknya nih, tapi tetap bisa menghasilkan karya yang terbaik. Bener banget tuh, keren banget ya karyanya.
Jadi penasaran nih, kira siapa ya yang bakal jadi pemenang challenge-nya? Kalau gitu langsung aja kita umumin ya, Toh. Betul banget, Nat. Untuk challenge videografi, selamat kepada Fatia Naila, Rahmat Akhirul, dan juara favoritnya Amario Kusuma. Untuk challenge fotografi, selamat kepada Raisa dan Muhammad Firdaus, dan juara favoritnya ada Amario. Untuk challenge infografis, selamat kepada Ahmad Alfu Ihsan, Amario Kusuma, dan juara favoritnya Rizky Widianto. Untuk challenge poster, selamat kepada Amario dan favoritnya Ahmad Alfu Ihsan. Sekali lagi selamat kepada para pemenang challenge. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi kontak yang akan di-drop di kolom chat ataupun yang tertera di poster. Nah, sebelum acara ini ditutup, akan ada sesi dokumentasi nih. Jadi kepada teman-teman, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan mempersiapkan gaya terbaiknya. Ya teman-teman, on-cam. Kepada operator, dipersilakan. Bisa di-unspotlight dulu mungkin ya MC. Nah. Baik, bagi teman-teman, silahkan mempersiapkan senyum terbaiknya dan akan saya foto ya. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang kedua, 1, 2, 3. Boleh sambil ngasih reaction ya teman-teman. Slide yang ketiga, bisa dikasih reaction-nya. 1, 2, 3. Slide terakhir, bisa dikasih lagi reaction-nya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih kepada operator yang telah mengambil gambar. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang akan di-drop di kolom chat ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen, Abang, Kakak, serta teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Saya Rizky Widianto dari AR56 selaku MC pada acara hari ini dan rekan saya Nadia Septriano ARL 56 mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama acara ini berlangsung. Semoga kita tetap sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Dan kita dapat berkumpul secara langsung di kampus tercinta kita, yaitu IPB University. MC tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu dosen, Abang, Kakak, dan teman-teman. Terima kasih banyak Pak, Bu. Sama, makasih juga semua. Makasih Bu. Ya, puasanya juga. Dah bangkit. Dah. Ayo Bu ke Bandung lagi Bu, habis lebaran. Siap, sebelum dicegat. Iya. Dah semuanya, pamit ya. Naila, lo bisa agak lebih naik lagi enggak? Putih banget. Ya maaf tadi lagi ini ditinggalin bentar. Sukses ya, selamat ya. Mohon maaf tadi. Terima kasih banyak Bu Indu. Iya, Terima kasih hujan banyak, jadi Bu. tadi. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Terima kasih. Ya Ibu. Izin lift ya.
Ya, Ibu. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.